Memang kan kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya waktu ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday bulan September, kan kita mengundang tim Malaysia juga. Nah, cuman tentu mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Ya, ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Rozul Channel. Ini Indonesia harus pot A biar ketemu Dek Malaysia. Dek Malaysia harus pot A. Oke. Indonesia. Ini harus Indonesia. Malaysia. Indonesia. Ini harus Indonesia biar ketemu Dek Malaysia. Indonesia. dong. Malaysia. Indonesia. ketemu. Akhirnya. Ucap hello hatiku melambai. Harimau Melaya. Ketemu. Ini yang ditunggu-tunggu adik-adik. Ini yang ditunggu-tunggu. Guys, ya. Kalau kita lihat memang sudah lama ya tidak ketemu antara timnas Indonesia dengan Malaysia lah di dalam laga sepak bola. Kali terakhir kalau tidak salah saya ketika senior ya. Ini ketika pertemuan senior ketika itu tahun 2021. Kalau salah maafkan saya. Ketika itu akhir ketemu antara Indonesia dengan Malaysia. Ketika itu Indonesia menanglah 4-1. Saya ingat lagi ketika itu. Tapi insyaAllah ini kita bertemu untuk bukan senior tetapi ini U23. Walaupun bukan senior tetapi U23, tetapi kita tahu U23 ini banyak yang bermain di dalam inti untuk senior juga. Jadi seperti kita melihat senior jugalah U23 ini. Jadi kita bertemu di Piala ASEAN 2025, tidak salah saya pada tanggal 15 Julai hingga 31 Julai ini. Iaitu Piala ASEAN ya. Kita bertemu lagi guys di grup A. A2. Ya. Ini kita ke Pak Patrick, Pak Erick ya. Ladies and gentlemen, Ya. Malaysia will be in positioning in Malaysia yang A2, mula-mula dibuka dia punya undian ya di the grup A. host of the tournament. Bertemu kawan lama. Ladies and gentlemen, Indonesia, the host country. Ini for seru, A1. pasti seru. Saya fikir Piala ASEAN untuk U23 tahun 2025 ini paling seru bagi saya. Kerana apa? Kerana Indonesia akan bertemu dengan Indonesia lah. Kerana kita sudah lama tidak bertemu ya. Jadi guys, kita tetap dukung negara masing-masing ya. Tapi harus dengan positif. Ini hanya hiburan saja guys. Sepak bola ini hiburan. Jangan kita harus berkomentar yang buruk-buruk ya. Karena ini hiburan saja, semata-mata untuk hiburan. Jadi harusnya kita positif. Yang menang kalau Indonesia kita support, kalau Malaysia menang kita support. Karena kita untuk memajukan sepak bola di dalam ASEAN ya. Itu yang paling penting sekali. Lihat bagaimana iaitu ASEAN All-Star kemarin bertemu dengan Manchester United. Oh, ketar-ketir sekarang guys. Ni kita lihat iaitu EPL. Apabila melihat ASEAN All-Star bisa mengalahkan Manchester United. Manchester United kita tahu memang sekarang ini mereka tidak berapa bagus performa mereka ya, tetapi mereka masih antara yang terkuat juga di dalam dunia ini Manchester United guys. Harus diingat itu ya. Kerana saya fan Manchester United. Okay, next video. Kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Ya, kangen banget. Wah, ini pialanya nanti ya. And gentlemen, Brunei Darussalam. Ladies and gentlemen, Malaysia will be in positioning in Ya, Indonesia tuan rumah ya kali ini Piala ASEAN Ladies and U23. gentlemen, Indonesia, the host country for Ya memang kan kita sudah lama, sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya waktu ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday bulan September, kan kita mengundang tim Malaysia juga. Sebelum kita memastikan ada Kuwait sama Lebanon. Nah cuman tentu mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain karena mereka sedang membangun. Nah ternyata sekarang ya ini bukan mengundang, ini dipastikan harus datang. Ya. Jadi pas kocokannya ya lawan Malaysia jadi. Jadi kita tahu ya, memang tidak bisa dielak, memang tidak bisa enggak datang kerana ini adalah Piala ASEAN untuk U23. Kerana kita tahu sebelum ini
Pak Erick pernah mengundang untuk tim senior bertemu dengan timnas Indonesia pada September ini nanti. Tetapi kita tahu Malaysia sekarang sedang membangun tim. Jadi sebab itu antara sebabnya kenapa Malaysia menolak tawaran itu. Tetapi kali ini pasti bertemu. Tetapi bukan senior lah. Ini U23 ya. Walaupun U23, tetapi kita tetap rasa dia punya vibe itu seperti melihat senior juga. Karena U23 pun banyak yang bermain di dalam inti untuk tim senior ya. Jadi rasanya vibe-nya pasti sama juga guys. Oke. Yes, El Clasico ASEAN akan terjadi lagi. Kita segrup sama Harimau Malaya di Ya. AFF U23. Sebelum gue lanjutin, bantu follow gue dulu, ilangin tanda sebelah, dipencet, di follow ya. Ya, sudah follow. Ya, baru aja selesai drawing AFF U23 yang sekarang berubah namanya menjadi ASEAN Championship U23. Pesertanya sekarang ada 10 negara. Australia dan Singapura nggak ikutan. 10 negara dibagi Australia menjadi sama 3 Singapura grup. enggak ya? Yaitu grup A, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Kemudian grup B, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Lalu grup C, Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Nanti masing-masing juara grup dan satu runner-up terbaik maju ke babak berikutnya, ke babak semifinal. Semua pertandingan akan dilaksanakan di Indonesia dan diadakan di 2 stadion, yaitu stadion, ya? Gelora Bung Karno dan Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. ASEAN U23 Championship ini akan dimulai tanggal 15 Juli hingga 31 Juli 2025. Dan El Clasico antara Indonesia melawan Malaysia akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli. Catat tanggalnya. Kemungkinan pelatih timnas Indonesia akan dikepalai oleh Gerard Vandenberg. Gue prediksi skuad akan diisi oleh skuad timnas Indonesia yang mengikuti AFF senior kemarin, yaitu pemain-pemain U22 yang dikapteni oleh Doni Tri Pamungkas. Satu pemain yang gue harap banget bisa dipanggil yaitu Victor Detan, karena performanya bersama PSM cukup baik dan kita butuh pemain-pemain dengan eksplosivitas tinggi seperti Victor Detan di lini depan. Ya. Begitu juga dengan striker muda Jens Raven. Striker klinis, memiliki visi yang baik dalam menyerang. Juga gue pikir layak dipanggil oleh coach Gerald Vandenberg. Dan satu lagi, gue berharap pemain-pemain seperti Marcelino, Rafael Struijk, Justin Hartner, atau mungkin Ivar Jenner semoga fokus aja di timnas senior. Jangan dilibatin lagi di U23. Supaya kita bisa mendapatkan pemain-pemain muda yang baru untuk nanti bisa upgrade timnas U23 juga dan otomatis ke timnas senior. Oke, seperti yang dikatakan oleh Didi Kasim ini memang betul, memang benar guys. Kemungkinan Marcelino sama Struijk saya yakin jangan diturunkan lah untuk U23. Dan begitu juga dengan tim Malaysia. Untuk Arif Aiman, saya pun fikir tidak perlu diturunkan karena dia adalah tim senior untuk Malaysia. Tidak perlu karena kita mahu memberi ruang kepada iaitu pemain-pemain yang baru untuk kita lihat performa mereka. Jadi performa yang bagus daripada pemain-pemain baru itu nanti, itulah yang akan kita serapkan dan masukkan ke dalam inti senior nanti. Kerana ini adalah Piala ASEAN. Piala ASEAN pun tidak masuk dalam kalender FIFA. Kalau berlaku apa-apa injury ataupun apa yang berlaku pada mereka, ini adalah mengundang berita buruk untuk tim senior. Ya. Jadi saya fikir harusnya pemain-pemain lapis 2 sajalah yang diturunkan untuk U23. Lapis 2 untuk Indonesia dan begitu juga lapis 2 untuk pemain Malaysia. Breaking news guys, ada info baru nih. Berikutnya hasil drawing grup ASEAN U23 Championship 2025 Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Breaking drawing grup ASEAN U23 Championship 2025. Timnas Indonesia sebagai tuan rumah tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Juara grup plus satu runner-up terbaik akan lolos ke babak semifinal. Untuk Piala AFF U23 ini ya akan digelar pada tanggal 15 sampai 31 Juli 2025 dan Timnas Indonesia yang akan menjadi tuan rumah. Kita harapkan kita doakan yang terbaik lah untuk Timnas Indonesia U23 supaya bisa juara Piala AFF U23 2025. Let's go Garuda, bravo Timnas. Oke, kalau kita lihat di grup A ini memang kuat. Filipina pun kuat ya. Bagi saya Filipina kuat guys. Karena kita lihat bagaimana performa Filipina sebelum ini ya. Sebelum ini ketika di Piala AFF senior kemarin. Hebat guys. Apatah lagi kalau untuk U23-nya saya fikir pun hebat juga. Kalau di grup B Vietnam bagi saya sudah pastilah memang pasti antara yang
terbaik lah di dalam grup B, dan juga di grup C. Kalau Thailand dengan Myanmar, saya bisa katakan Myanmar pun bagus. 50-50 ya, Myanmar ini bagus. Sebelum ini pun di ASEAN All Star pun penjaring untuk 1 gol ketika bertemu Manchester United adalah pemain daripada Myanmar juga, iaitu Maung Maung namanya ya. Jadi kita jangan pandang remeh juga di dalam grup C ini, Thailand dengan Myanmar lah. Timor Leste pun kita tidak bisa pandang remeh juga. Timor Leste pun adalah salah satu pasukan yang bagus juga ya. Piala AFF U23 2025 segera digelar. Inilah 3 grup untuk masing-masing negara. Indonesia tergabung di grup A. Langsung saja kita lihat. Kita mulai dari grup C dulu nih. Ada Thailand, Myanmar, Timor Leste. Wow, siapakah yang bakal lolos dari grup C? Grup B ada Vietnam, Kamboja, Laos. Tentunya Vietnam jadi tim terkuat saat ini di grup B. Dan di grup A memiliki 4 tim. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Darussalam. Wow, ini sangat ketat di grup A. Semoga saja Indonesia bisa lolos. Salam semangat sepak bola. Akhirnya timnas Indonesia U23 akan satu grup dengan timnas Malaysia di dalam turnamen Piala AFF U23 2025. Widih, siapa nih yang udah kangen dengan timnas Malaysia, guys? Yap, timnas Indonesia bergabung di grup A Piala AFF 2025 bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Nah, untuk Piala AFF U23 kali ini akan dibagi dalam 3 grup, guys. Di mana khusus untuk grup A itu diisi oleh 4 tim, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei. Sedangkan grup B ada Vietnam, Kamboja, dan Laos. Dan grup C ada Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Dan menarik nih, kita tunggu kira-kira siapakah pemain yang akan mewakili timnas Indonesia U23 di Piala AFF besok. Apakah PSSI akan memakai pemain abroad atau pemain lokal? Dan apakah timnas Indonesia U23 ini mampu keluar sebagai juara? Oke guys, kalau untuk katanya timnas Indonesia akan menggunakan pemain abroad, saya pikir tidak akan pasti dia akan gunakan pemain abroadnya untuk timnas Indonesia. Dan Malaysia pun sama, tidak akan menggunakan pemain-pemain intinya daripada senior. Dan karena kita tahu yang seperti saya sebut tadi, Piala AFF ini bagi kita di ASEAN bukan tidak penting-penting, tetapi cuma dia tidak ada masuk di dalam kalender FIFA. Makanya kita mahu mencari bakat-bakat baru, pemain-pemain muda untuk ditonjolkan di dalam Piala AFF. Jadi bakat-bakat muda itulah nanti yang akan menjadi pengganti untuk pemain-pemain senior satu hari nanti. Karena itu kita tahu untuk Piala ASEAN ini lebih akan ditonjolkan untuk pemain-pemain baru nanti. Oke guys, pertemuan panas antara timnas Indonesia U23 dan Malaysia U23 akhirnya bakal terjadi lagi di ajang Piala ASEAN 2025. Jadualnya udah resmi, bakal kick off mulai daripada tanggal 15 Juli sampai 31 Juli ya. Yang bikin makin menariknya pertemuan ini bukan cuma laga biasa, sebab ini adalah laga di grup A dan udah lama banget guys ya. Dua negara kita ini, itu jiran ataupun tetangga ini enggak tersaji. Jadi kali ini kita akan lihat ya. Jadi terakhir kali jumpa itu tahun 2021. Tidak salah saya. Itu pun tim senior. Sekarang giliran skuad muda yang bakal buktikan kualitas mereka. Walaupun level U23, tetapi kita tahu atmosfernya tidak bisa dianggap remeh ya. Banyak pemain dari dua negara ini yang juga turun bela tim senior. Jadi daripada segi skill dan pengalaman, laga ini tetap bakal sengit dan penuh gengsi. Itu yang saya akan prediksi. Di media sosial pun udah mulai panas, masing-masing fan mulai adu komentar. Tapi ya harapannya jangan sampai berkomentar yang nyasar ke arah negatif ya. Sepak bola itu hanya hiburan ya. Saya ulang lagi sekali ya, sepak bola itu hanya hiburan, bukan aja saling menjatuhkan. Jaga lisan, jaga tulisan, sebab tiap kata bisa jadi cermin siapa diri kita ya. Jadi itulah yang saya harapkan apabila kita berkomentar di dalam media sosial. Jadi apapun hasilnya nanti guys, semoga sepak bola ASEAN terus kompak dan makin maju. Lihat aja gimana ASEAN All Star bisa bikin Manchester United ketar-ketir. Dan itu bukti bahawa kita lihat sepak bola di rantau ini ataupun ASEAN ini sudah naik level. Jadi sebenarnya ayo kita dukung tim masing-masing guys dengan semangat positif ya. Kerana yang menang bukan cuma tim di lapangan tetapi juga mentalitas supporter di luar sana. Itu yang kita mahukan. Menang pun Indonesia, menang pun Malaysia, menang pun Timor Leste, menang pun Vietnam, kita tetap juga menang untuk semua. Kerana ini adalah untuk kita mengeratkan hubungan sepak bola di dalam ASEAN ini. Itu yang kita lihat ya. Bagaimana ASEAN All Star dibentuk dalam masa 2 hari saja guys. Tapi bisa mengalahkan
salah satu tim yang terkuat di muka bumi ini, Manchester United. Bisa kalah guys, walaupun saya fan Manchester United, tidak apa. Bagi saya ASEAN All Star sudah bikin yang terbaik dan bisa membuat saya bangga juga walaupun tim favorite saya kalah, tapi saya tetap bangga dengan ASEAN All Star. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.